Ya, oke. Kali ini kita akan lanjutkan materi matematika peminatan untuk kelas 12 MIPA. Khususnya materi distribusi peluang binomial. Bagian yang kedua, yaitu membahas fungsi distribusi binomial. Ya, kita mulai dari variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nah, yang dimaksud percobaan binomial merupakan percobaan yang melibatkan dua kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau sukses dan kejadian yang tidak diharapkan atau gagal, di mana nilai peluang setiap kejadian adalah tetap dalam setiap percobaan. Ya, sebagai contoh, variabel acak dari percobaan pengambilan bola secara berulang. Nah, ini kalau tanpa pengembalian dan dilakukan lebih dari satu kali, maka bukan merupakan variabel acak binomial. Nanti peluang yang kedua itu berbeda dengan peluang kejadian yang pertama ya. Jadi karena nilai peluangnya akan berubah ya. Karena banyak objeknya akan berubah. Karena dia tidak dikembalikan. Nah, kemudian contoh yang kedua, kalau percobaan tersebut dilakukan ya dengan pengembalian. Nah, maka dia merupakan variabel acak binomial. Karena nilai peluangnya akan tetap. Baik itu pengambilan pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya ya. Jadi, banyak objeknya itu tetap karena dia dikembalikan. Ya, kemudian untuk fungsi distribusi binomial. Rumus peluang kejadian binomial sebanyak X kejadian sukses dari N kali percobaan dengan peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah Q. Rumusnya adalah Fx sama dengan, ini B ini simbol binomial ya, B dalam kurung X, N, P. X ini banyak kejadian sukses, N ini total percobaan, P adalah peluang suksesnya. Itu sama dengan NCX ya, ini kombinasi ya. Jadi kombinasi X dari N ya. Kali P pangkat X ya, ini peluang suksesnya, berpangkat sebanyak sukses itu berapa, dikali peluang gagal, kali banyak kegagalannya ya. Nah, karena percobaannya sebanyak N, maka kejadian gagalnya yaitu N min X ya, karena suksesnya ada sebanyak X. Ya, nanti NC ini disebut sebagai koefisien binomial ya. Nah, kemudian ingat, X adalah banyak kejadian sukses, N total banyak percobaannya, P ini adalah peluang sukses ya, kemudian Q adalah peluang gagal. Ingat, Q sama dengan 1 min P ya, karena P tambah Q sama dengan 1. Ya, kemudian sama seperti materi sebelumnya, ada kumulatifnya ya, fungsi distribusi binomial kumulatif. Yang namanya kumulatif pasti penjumlahannya ya. Nah, fungsi distribusi binomial kumulatif X kurang dari sama dengan T merupakan hasil penjumlahan fungsi binomial yang kurang dari atau sama dengan T. Nah, dirumuskan seperti ini ya. Ft itu sama dengan P X kurang dari sama dengan T. Itu sama dengan sigma X mulai dari 0 sampai dengan T ya. NCX ya, ini yang tadi ya, kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Jadi rumusnya sama, tinggal nanti kita jumlahkan. X-nya mulai dari 0 sampai dengan T ya. Karena dia X kurang dari sama dengan T. Ya, ingat ini mulai dari 0 ya. Nah, oke. Demikian materi distribusi peluang binomial. Nah, sekarang coba kita bahas contoh soal ini ya. Ada 3 contoh soal. Yang pertama, peluang Ronaldo mencetak gol dari titik penalti adalah 4/5. Berapakah peluang dia dapat mencetak 2 gol dari 3 kali tendangan penalti? Nah, coba kita selesaikan soal nomor 1 ini dengan cara biasa dulu ya. Nanti baru kita coba dengan rumus binomialnya. Ya, oke, nomor 1 ini coba kita selesaikan dulu dengan cara biasa ya. Nah, oke, cara pertama. Nah, ini kita kita daftarkan kejadian-kejadiannya ya. 2 gol dari 3 kali tendangan penalti. Oke. Nah,
kita misalkan goalnya adalah G ya. Oke, berarti peluang goalnya adalah 4/5. Kemudian tidak goalnya saya simulkan dengan G aksen ya. Nah, tidak goal ya. Sama seperti kemarin ya, peluang komplemennya. Berarti 1 dikurangi 4/5. Sama dengan 1/5. Nah, kejadiannya biar 2 gol dari 3 kali tendangan. Nah, berarti kejadiannya bisa jadi gol, gol, kemudian tidak ya. Nah, oke. Ini kita cari peluangnya. Kemudian kejadian berikutnya bisa jadi gol, kemudian tidak. Oke, kemudian gol lagi. Oke, kemudian kejadian berikutnya lagi, tendangan pertama tidak gol, kedua baru gol, ketiga baru gol. Nah, inilah 3 kejadian ya, sebagai 2 kali gol dari 3 kali tendangan penalti. Nah, sekarang coba kita cek ya peluangnya. Nah, karena ini kejadiannya beruntun ya, atau bersamaan ya, bersamaan beruntun nih. Gol, gol, tidak. Nah, berarti dia menggunakan aturan perkalian ya. Berarti di sini 4/5 ya golnya, kali 4/5 lagi, kali 1/5. Oke, ini menjadi 4 kali 4 kali 1 itu 16. 5 kali 5 25, kali 5 125. Nah, berikutnya lagi gol 4/5, tidak 1/5, gol lagi 4/5. Ini sama seperti ya, 16/125. Berikutnya lagi tidak gol ya, berarti 1/5, kedua baru gol, ketiga baru gol. Jadinya sama ya, 16/125. Nah, kejadiannya kan bisa ini atau ini atau ini ya. Nah, sehingga ini tinggal kita jumlahkan ya. Nah, jadi peluang 2 gol, oke, itu sama dengan dijumlahkan jadinya 16/125 tambah 16/125 tambah 16/125. Sehingga jadinya 48 dibagi 125 ya. Nah, jadi seginilah peluangnya ya. Mencetak 2 gol dari 3 kali tendangan. Nah, sekarang coba kita gunakan cara kedua. Ya, ini cara pertama, cara kedua ya. Kita gunakan apa namanya? Rumus binomial yang tadi ya. Oke. Nah, dia kan apa namanya? Coba kita klarifikasi dulu ya, susunannya ini atau unsur-unsur dari binomialnya. Yang pertama, nah berarti di sini x-nya adalah 2, oke, n-nya sama dengan 3, kemudian p-nya, peluang suksesnya adalah ini ya, 4/5, kemudian peluang gagalnya adalah q ya, sebenarnya tadi, berarti 1 kurang p, 1 kurang p, 1 kurang 4/5 berarti 1/5 ya. Nah, berarti di sini rumusnya ya, binomial, satu rumusnya ini x titik koma n titik koma p. Oke, itu sama dengan ncx ya, kali p pangkat x kali q pangkat n min x ya. Nah, ini artinya binomial x-nya 2 ya, 2 kali sukses dari n-nya 3, 3 kali percobaan dengan peluang sukses 4/5. Ya, ini ingat nih, berarti binomial 2 kali sukses dari 3 kali percobaan dengan peluang sukses 4/5. Itu sama dengan, oke, kombinasi ya, berarti 3C2 kombinasinya ya, dari 3 ke percobaan sukses 2 ya, dengan peluang suksesnya 4/5, sebanyak suksesnya 2, kemudian gagalnya 1/5, sebanyak gagalnya, nah karena suksesnya 2, totalnya 3, berarti 3 kurang 2, 1. Nah, 3C2 gunakan trik kombinasi, ini sama dengan 3, ini 16/25 ya, kali ini 1/5, sehingga menjadi 3 kali 16 kali 1, 48/125. Oke, sama ya caranya ya, sudah sama hasilnya ya, dengan cara yang berbeda. Nah, kalau masih 3 kali kemungkinan sih masih bisa kita daftarkan. Nanti kalau banyak itu yang susah ya, mau nggak mau kita harus pakai rumus binomial seperti ini. Ya, oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2.
Ya, sebuah kantong berisi 4 bola merah, 2 bola biru. Diambil sebuah bola berturut-turut 3 kali ya, dengan pengembalian. Ingat dengan pengembalian ya, nanti kalau tidak dengan pengembalian atau tidak dikembalikan itu bukan termasuk variabel acak dari distribusi binomial ya. Jadi ini harus dengan pengembalian. Tentukan peluang terambil yang A 3 bola merah, yang B 2 bola biru. Oke. Nah, kita mulai dari yang A ya. Oke, yang A di sini diminta bola merah. Nah, berarti yang terambil merah itu sebagai peluang suksesnya ya. Sehingga di sini P-nya adalah merahnya ada 4. Oke. Per total bolanya 4 tambah 2 berarti 6. Ini kita sederhanakan jadinya 2/3. Kemudian Q-nya berarti 1 kurang P. 1 kurangi 2/3. Jadinya 1/3. Ya, atau boleh Q-nya kalau gagal berarti terambil biru ya, bukan merah. Jadinya 2/6. 2/6 ya 1/3 ya. Kemudian di sini suksesnya biar 3 kali ya, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, ini X-nya ya. Kemudian percobaannya sebanyak 3 kali juga. Oke, sama nih ya. Jadi N-nya juga 3. Nah, boleh dicoba dengan cara tadi ya, cara biasa dengan mendaftarnya ya. Nah, sekarang kalau dengan cara binomial berarti di sini binomial dari 3 kali sukses, dari 3 kali percobaan dengan peluang sukses 2/3 ya. Nah, ini banyak sukses, banyak percobaan, peluang sukses ya. Itu sama dengan NCX, berarti ini N-nya, ini X-nya ya. Berarti 3C3 dikali suksesnya adalah 2/3, sebanyak suksesnya 3 kali. Kali gagalnya adalah 1/3, banyak gagalnya adalah 0 berarti ya. Nah, oke. 3C3 adalah 1 ya. 2/3 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 3 27. Ini 1/3 pangkat 0 ya 1. Jadilah 8/27 ya. Oke, jadi peluangnya adalah 8/27. Lanjut yang B. Nah, ini bisa dicek juga dengan cara yang tadi ya, disama sini. Yang B, nah sekarang yang B ini suksesnya adalah yang biru ini. Nah, ini suksesnya nih, P-nya. Yang tadi kan merah nih. Oke, suksesnya. Jadi sekarang suksesnya adalah biru. Nah, birunya ada sebanyak 2. Berarti peluangnya adalah 2 per totalnya. 6 ya. Jadi 2/6 adalah 1/3. Sehingga peluang gagalnya berarti yang merah. Ya, merah 1 kurang P. 1 kurangi 1/3. Jadilah 2/3 ya. Nah, sekarang, oh ya tadi saya langsung ya. Nah, sekarang kalau mau tulis rumusnya juga boleh ya. Ingat binomial X titik koma N titik koma P itu sama dengan NCX ya, ini rumusnya. P pangkat X Q pangkat N min X, itu rumusnya ya. Ingat, maksud dari rumus ini binomial sebanyak X sukses dari N percobaan dengan peluang sukses adalah P ya. Sama dengan N kombinasi X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X ya. Oke, berarti di sini binomial suksesnya sebanyak berapa ini? Nah, 2 ya. Ini sebagai X-nya. N-nya 3. Berarti 2 kali sukses dari 3 kali percobaan dengan peluang sukses adalah 1/3. Sehingga di sini jadinya 3C2 kali suksesnya 1/3 ya. 1/3, oke. Sebanyak suksesnya yaitu 2 kali. Nah, karena suksesnya 2 kali, berarti gagalnya 2/3 pangkat 1 ya. Sehingga ini totalnya tambah 1 ini sama dengan ini ya, ingat ya. 3C2 adalah 3. 1/3 pangkat 2 adalah 1/9. 2/3 pangkat 1 ya 2/3 ya. Nah, sehingga ini menjadi 3 kali 1 kali 2 itu 6/27. Oke. Nah, atau bisa disederhanakan ya. Ini sederhanakan. Nah, coret-coret ini boleh. Jadinya 2/9 ya. Kalau usah dibagi 3. Ya, oke. Demikian untuk nomor 2 ya. Nah, kalau mau dicek dengan cara mendaftarkan kejadian juga boleh ya, seperti nomor 1 ya.
Nanti hasilnya juga sama ya, seperti ini, segini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ya, oke, sekarang kita bahas yang nomor 3. Nah, peluang Rossi menjuarai race adalah 3/4. Rossi akan mengikuti 4 kali race yang tersisa. Berapakah peluang Rossi memenangkan? Paling banyak 2 dari 4 kali race tersebut ya. Nah, berarti di sini peluang Rossi menang ya, 3/4. Yang diminta menang juga. Nah, ingat. Nah, siapa tahu ini peluang menangnya 3/4, tapi ditanyakan peluang gagalnya. Nanti B-nya berbeda ya, karena ini sama ya. Ini menjuarai, memenangkan sama nih. Berarti ini P-nya ya. P-nya adalah 3/4. Nah, kita klarifikasi dulu ya. Di P-nya adalah 3/4. Nah, sehingga dari sini Q-nya adalah 1 kurangi P. Jadi 1 dikurangi 3/4. 1/4 ya. Nah, sekarang 4 kali race. Nah, ini seperti 4 kali percobaan. Berarti ini N-nya. Oke. N sama dengan 4. Kemudian menangnya paling banyak 2. Berarti bisa 0, bisa 1, bisa 2 ya. Berarti bisa tidak pernah menang, sekali menang, atau 2 kali menang ya. Karena paling banyak 2. Berarti X-nya di sini. Oke, berarti di sini kurang dari sama dengan 2 ya. Atau boleh 0, 1, 2. Nah, sehingga kalau ditulis rumusnya, nah ini pakai F kapital. Kenapa? Karena ini udah ada kata paling banyak. Berarti ini merupakan kumulatif ya. Kumulatif dari 0, 1, 2. Berarti F ini 2 ya. F kapital ini ingat, ini simbol dari kumulatif ya. Ini sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 2. Berarti sama dengan sigma X-nya dari 0 sampai dengan 2. Nah, ingat rumusan tadi ya. Berarti di sini NCX, oke, kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Nah, ini sama dengan, ya ini berarti kita harus hitung ya. Sigma N-nya di sini adalah 4 ya. Oke, berarti mulai dari 4, X-nya kita ganti dengan 0 ya. Berarti 4C0 dikali P-nya adalah 3/4. Oke, berpangkat X, X-nya adalah 0 ya ini. Q-nya adalah 1/4. Kali ini berarti karena suksesnya 0, berarti gagalnya ketiganya ya. Sorry, keempatnya, 4 kali percobaan ya. Ingat ini tambah harus sama dengan ini ya, N. Ya. Berarti di sini dia tidak pernah menang. Oke, dengan peluang menang adalah 3/4 ya. 0 ya, maka 0 karena nggak pernah menang. 1/4 dia gagal ya 4 kali ini. Oke, ditambah. Nah, sekarang yang 1 berarti 4C1 kali 3/4 pangkat 1 1/4. Cuma sekali menang, berarti 3 kali gagal ya. Ditambah 4C2. Nah, sekarang 2 kali menang. Oke, berarti kalahnya juga 2 kali ya. Oke. Nah, sehingga ini menjadi 4C0 itu adalah 1. Ini 3/4 pangkat 0 adalah 1. 1/4 pangkat 4 berarti 1 per berarti 4 pangkat 4, 16, 16 ya, 256. Ditambah, oke, 4C1 adalah 4. Ini 3/4. Ini 1 per 64 ya. Tambah 4C2, di 4 kali 3 bagi 2 ya. Berarti ini 6 ya. 6. Ini 9/16 ya. Dikali ini 1/16. Nah, ini kita nggak usah sederhanakan ya. Kita samakan penyebutnya nih. Sehingga dia sama-sama 256 semua. Ini menjadi 1/256 ya. 1 kali 1 kali 1 ya, 1 ya. Ditambah ini 4 kali 3 kali 1, jadi 12 ya. Per 4 kali 6 ya sama, 256. Tambah ini 6 kali 9 kali 1, jadi 54 per 256 ya. Sehingga ini menjadi 1 tambah 12 itu 13, tambah 54 berarti 67 ya. Per 256. Oke, jadi seginilah peluangnya ya. Nah, ini termasuk ya, artinya kumulatif. Jadi kemungkinannya bisa jadi 0 menang ya, ini 0 menang nih. Kemudian 1 kali menang, bisa jadi 2 kali menang ya ini.
Ini udah dijumlahkan semua ya. Ya oke, demikianlah materi distribusi peluang binomial bagian yang kedua. Nah, nanti kita lanjut ke distribusi normalnya ya. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman sobat belajar bisa mencoba soal latihan berikut ini ya. Ya, caranya sama ya. Oke, tetap semangat dan belajar, dan ingat tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, atau di video berikutnya. Salam.